Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sampurasun yang kita sama-sama cintai dan banggakan, Ibu Nurul Arifin, SIP MSI. Mohon berdiri dong Mbak Nurul. Walaupun semua sudah kenal, beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan di Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Dan terima kasih Mbak Nurul atas kehadirannya. Sebenarnya beliau tuh harusnya ke Jogja, tapi karena cinta dengan HWK, beliau datang. Dan beliau juga setiap kegiatan HWK selalu mensupport. Dan mudah-mudahan beliau juga mencalonkan kembali dari Dapil 1 Bandung Cimahi, dan kita doakan beliau sukses. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andes Intarangga, yang ini juga luar biasa. Beliau ini selalu membantu HWK. Tidak ada yang lain tapi Pak Yot. Jadi Pak Yot sukses ya. Dan yang saya hormati juga, ini ada adik saya, Ibu Hajah Reni Ambarsari, Dr. Anda Hajah Reni Ambarsari MM. Beliau adalah adik saya, sama-sama pernah satu dinas di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekarang beliau ditugaskan di Kesbangpol Provinsi Jawa Barat. Dan yang saya hormati juga Ketua BKUW, ini senior saya, beliau selalu menjadi inspirasi bagi HWK, karena kemitraan kita sudah jelas ya, Bu Riz, dan Bu Riz juga mencalonkan di Dapil 1 untuk DPRD Provinsi Jawa Barat di Dapil 1 ya, Bandung Cimahi. Ya, hidup muda, Bunda Saweria. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Hatwis Siti Juleha Sahidin SP MBA. Boleh jamin Bu Riz. Dan yang saya hormati juga ada Ibu Ketua Al-Hidayah, ini mitra kami ya, karena Al-Hidayah dan HWK sama-sama yang didirikan oleh Partai Golkar. Dan yang saya hormati juga ada Ketua IIPJ yang baru hadir ya, Ikatan Istri Partai Golkar yang diwakili oleh Sekretaris Ibu Hajah Rida Triana Daniel Mutakin, Sarjana Psikologi. Nah, ini beliau juga akan kami tarik nanti menjadi psikolog, karena HWK akan membuat call center bagi perempuan dan anak dalam tindak kekerasan, insya Allah. Dan yang saya hormati ada ketua-ketua ormas perempuan Golkar yang tidak bisa sebutkan, ada dari Swadiri, kemudian dari MKGR, dari Kosgoro, dan dari Perwari, Bu Yanti, dan ya mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan Ketua DPD HWK Kota Kabupaten Sejabar luar biasa, beserta bacalek sebanyak 87 orang. Dan serta para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberikan kenikmatan yang luar biasa berupa kesehatan, sehingga kita bisa bersilaturahim dalam rangka seminar peningkatan kualitas perempuan di bidang politik HWK Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya boleh ya saya berpantun dulu ya. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua, salam sembah pembuka hati, selamat datang para peserta. Satu lagi, logam mulia itu emas dan perak, wanita mulia itu adalah ibu
untukmu. Wahai perempuan tangkas dan cepat bergerak, sepenuh hati kami menyambutmu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedikit saya akan mengulas tentang HWK. HWK didirikan oleh Partai Golkar pada tanggal 28 Februari 1981. Pada masa itu HWK merupakan salah satu organisasi wanita yang sepak terjangnya memajukan kaum wanita di pedesaan dan kaum perempuan profesional di perkotaan. Tapi di antara dua kelompok ini memang belum ada pergerakan. Oleh karena itu HWK beserta organisasi waktu itu Partai Golkar membuat beberapa kebijakan-kebijakan, diantaranya adalah melahirkan PKK, kemudian juga ada beberapa tentang pemberdayaan perempuan dan anak yang itu dilahirkan oleh HWK. Kemudian perjalanan berikutnya setelah terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang keormasan dan kemudian juga dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, kemudian dirubah lagi menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Nah, HWK ikut menyesuaikan diri dengan perkembangan organisasi sosial yang ada. Jadi HWK ini sebenarnya menjadi organisasi masyarakat. Jadi kita tunduk kepada Undang-Undang Keormasan. Nah, di dalam Undang-Undang Ormas ini kita adalah sebagai ormas yang mandiri dan independen. Tetapi secara historis kita memang didirikan oleh Partai Golkar dan aspirasi politiknya adalah kepada Partai Golkar. Nah, ini menjadi komitmen kita. Dan kemudian pesan Pak Ketua Golkar Pak Aceh, beliau mengatakan karena HWK Ormas ini harus bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan instansi lembaga yang ada. Karena kalau KPTD atau organisasi Golkar saya Golkar itu tidak bisa. Jadi HWK karena sebagai ormas, mungkin juga Al-Hidayah sebagai ormas bisa berkolaborasi dengan beberapa instansi yang ada di pemerintahan maupun di swasta. Nah, oleh karena itu Pak Ketua juga pesan bahwa HWK bisa membentuk relawan, nanti akan kita bekerjasama dengan BKKBN dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas terkait. Dan kemudian yang paling penting adalah berbagai persoalan politik sejatinya juga adalah proses politik. Coba kalau kita lihat sekarang partai politik, pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, lembaga penyelenggara pemilu sangat didominasi oleh laki-laki. Tentu nilai dan aspirasinya terbentuk oleh dominasi kandidat dan perwakilan. Nah, sedangkan perempuan itu mempunyai value, punya nilai sendiri untuk diperjuangkan aspirasinya. Oleh karena itu, sebelum teman-teman menjadi caleg, maka perlu ada pembekalan tentang peningkatan kualitas perempuan di bidang politik. Nah, Pak Herman Punten, ini kalau saya sampaikan yang slide pertama. Nah, ini ada arahan Presiden, izin Bu Nurul, ini ada 5 arahan Bapak Presiden. Ada peningkatan pemberdayaan perempuan dan kewirausahaan, dan kemudian peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan pengasuhan anak. Dan yang ketiga ada penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang keempat penurunan pekerja anak. Dan yang kelima pencegahan perkawinan anak. Ini harus melalui proses politik nggak? Iya. Nanti Mbak Nurul, kita doakan Mbak Nurul nanti pindah komisi dari komisi 1 deh, komisi yang tentang pemberdayaan perempuan dan pendidikan. Jadi bisa kita ada link yang matchnya dengan Mbak Nurul. Kami juga alhamdulillah selalu mendampingi. Nah, ini adalah merupakan proses politik yang harus kita kerjakan sebenarnya. Himpunan Wanita Karya ini adalah sesuai dengan visi misinya. Lanjut. Nah, kita lihat isu permasalahan di Jawa Barat. Pernikahan anak tinggi, kemudian kasus kekerasan tinggi, angka kematian ibu tinggi, kemudian juga stunting, alhamdulillah sudah turun ya Kak Yot ya.
Jawa Barat dari 26,21 ini sampai 24,5 ya. Kemudian human trafficking ini juga marak lagi, kasus tindak pidana perdagangan orang. Nah ini kemudian juga perceraian, apalagi kasus waktu pandemi ini luar biasa, kasus-kasus perceraian ini tinggi, terutama di Kabupaten Bandung. Jadi yang mau cerai itu di Pengadilan Negeri Agama Kabupaten Bandung itu antri, gitu. Nah ini tugas kita. Nah teman-teman yang bacalek di masing-masing kabupaten kota, coba dibuatkan isu permasalahan yang ada di masing-masing. Kolaborasi dengan pemerintahan. Dengan pemerintahan itu kita lihat misalnya di Kabupaten Karawang atau Kota Bogor. Kota Bogor kita lihat di Bapedanya, Kota Bogor dalam angka. Nah di situ kita bisa mulai bergerak. Paling tidak bacalek itu punya knowledge ya tentang kondisi dan permasalahan yang ada. Lanjut. Nah tidak bisa kerja sendiri, diperlukan kolaborasi pentahelix. Apa itu? ABCGM, akademi, bisnis dunia usaha, kemudian community dan government dan media. Community adalah kita. Nah ini kolaborasi ini harus dilaksanakan, kita nggak bisa. Nah misalnya Kota Bogor punya perguruan tinggi apa yang Kota Bogor itu bisa berkolaborasi. Kemudian dunia usaha mana yang bisa berkolaborasi dengan kita. Kemudian komunitas HWK berkolaborasi dengan tentu dengan partai-partai Golkar yang satu atap, tapi ada juga yang di luar. Nah itu yang kita harus, karena penanganan perempuan dan anak ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Dan kemudian adalah media. Media ini adalah sangat perlu. Karena setiap apa yang kita kerjakan ini harus disosialisasikan dengan baik. Nah contohnya adalah yang terakhir tadi. Nah apa saja perannya akademisi? Dia punya knowledge power, punya kekuatan yang luar biasa menghasilkan inovasi. Kemudian akademisi terus bisnis ini membantu mendorong pencapaian. Kira-kira selain bank jabat siapa yang akan membantu kita? Jadi dalam dunia usaha. Kemudian ada pemerintah. Pemerintah ini adalah political power yang punya berumusan kebijakan. Ya, alhamdulillah Mbak Nurul izin bahwa Jawa Barat telah melahirkan 2 perda tentang perlindungan anak dan perda pemberdayaan perempuan. Nah ini belum disosialisasikan. Tahu nggak yang mensosialisasikan siapa? KPK. Harus Nah, kita bekerja sama dengan alhamdulillah Bu Cucu yang memberikan inspirasi kepada saya untuk mensosialisasikan ini. Kemudian komunitas ini adalah kita. Dia mempunyai social power ya untuk mampu menggerakkan, dan kemudian media adalah connection power. Dia mempunyai untuk percepatan informasi. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Jadi teman-teman bacalek ini nanti kita bisa elaborasi lagi, nanti Mbak Nurul nanti masalah demokrasi dan kebangsaan yang akan disampaikan oleh beliau. Itu saja yang bisa saya sampaikan, tapi saya akan menginformasikan juga ke Mbak Nurul, ke Kang Yot, bahwa kami akan membuat sekolah perempuan secara gratis di 4 kabupaten kota sebagai pilot project. Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Karena apa Mbak Nurul? Kita punya sumber daya manusia pendidik yang mengajar tentang kuliner, tata boga, tata busana, membatik, dan kemudian juga ada beauty class dan protokol pembawa acara. Dan itu juga kami ini secara gratis. Dan kami sudah bekerja sama dengan kepala desa yang Golkar. Alhamdulillah tempatnya itu sudah difasilitasi. Contoh Bandung Barat sudah lebih dari 50 orang pendaftar Mbak Nurul. Nah Kota Bandung, nanti Cimahi juga akan kami kawal. Nah itu juga setiap desa kita ambil 3 desa saja, itu juga sudah 150, itu bergulir kayak snowball. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan Kang Yot akan mendukung terus ya Kang Yot ya. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan
apa yang kita rencanakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, karena kebenaran itu datang dari Allah semata, kesalahan itu datang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum